Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Asri Gunawan. Saudara, serangan Israel terhadap sebuah masjid di jalur Gaza pada Minggu dini hari menewaskan sedikitnya 19 orang. Sementara itu Israel meningkatkan pengebomannya di Gaza Utara dan Beirut Selatan. Serangan di Gaza menghantam sebuah masjid tempat para pengungsi berlindung di dekat rumah sakit utama di kota pusat Deir al-Balah. Israel masih memerangi Hamas di Gaza hampir setahun setelah serangannya pada 7 Oktober dan telah membuka front baru melawan Hizbullah di Lebanon yang telah saling tembak dengan Israel di sepanjang perbatasan sejak perang di Gaza dimulai. Israel juga berjanji akan menyerang Iran sendiri setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke negara itu pada minggu lalu. Masa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Minggu pagi. Masa melakukan aksi unjuk rasa pada momentum setahun genosida di Gaza, Palestina. Aksi Bela Palestina ini digelar untuk memperingati 1 tahun genosida Israel di Palestina, sekaligus memperingati 76 tahun konflik Israel dengan Palestina. Masa juga mengajukan 7 tuntutan pada aksi, salah satunya yaitu menuntut pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pesan ini juga ditujukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa pemerintahannya yang baru. Kepentingan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah upaya untuk mengingatkan masyarakat dunia agar tata dunia tidak dihancurkan oleh Israel, agar terselamatkanlah peradaban dunia dengan hadirnya solusi dua negara di Palestina. Dan kami juga ingin mengingatkan pada pemerintahan baru yang akan dilantik tanggal 20 Oktober yang akan datang, agar benar-benar melanjutkan komitmen dan konsistensi sikap Indonesia membela Palestina, menolak penjajahan Israel, melaksanakan perintah konstitusi. Saudara, hari ini 7 Oktober 2024, tepat 1 tahun serangan Israel ke Palestina bahkan melebar ke negara sekitar. Total jumlah korban akibat serangan Israel lebih dari 41.000 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa perang yang terjadi merupakan masalah kemanusiaan. Situasi di Palestina menjadi salah satu perhatian politik luar negeri Indonesia hampir 10 tahun terakhir. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan Indonesia memegang teguh keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa termasuk Palestina. Lalu bagaimana kita menyikapi serangan Israel ke Palestina ini? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Ahmad Himawan, Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia. Selamat pagi Pak. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Bapak Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Selamat pagi Pak Sudarnoto. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum Pak Himawan. Waalaikumsalam Pak Sudarnoto, Pak Haji. Pak, saya langsung ke Pak Sudarnoto dulu ya. Ini bagaimana Pak tanggapan MUI terkait dengan genosida di Israel, di Palestina? Ya, MUI dengan sangat tegas menyampaikan bahwa genosida itu di samping tindakan-tindakan yang melanggar agama apapun, tapi juga yang sangat penting adalah melanggar hukum internasional. Dan ini merupakan penghancuran yang sangat sistematik yang dilakukan oleh Israel. Israel bukan hampir, sampai hari ini tidak pernah menunjukkan etikat baik untuk memberikan penghargaan, menempatkan hukum internasional sebagai panduan. Dan yang kedua juga tidak pernah memberikan kepedulian tentang nasib kemanusiaan. Karena itu genosida adalah sebuah kejahatan yang sangat besar. Terorisme, tindakan-tindakan teroris yang sangat mengerikan. Yang hampir tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Dan saya sering mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah terorisme terbesar abad ini. Kejahatan kemanusiaan yang sangat besar pada abad ini. Dan ironinya ini didukung oleh negara besar seperti Amerika. Karena itu Amerika adalah negara yang juga ikut bertanggung jawab atas penghancuran kemanusiaan yang sudah lebih dari 41.000 per hari ini dan terekskalasi sedemikian rupa sampai ke Lebanon Selatan. Dan saya kemarin di dalam aksi mengingatkan bahwa Israel akan terus merengsek penghancuran tidak saja Gaza, Palestina, Lebanon, bahkan juga Harumain, Mekah dan Madinah.
Ini yang disebut dengan Israel Raya. Karena itu harus dihentikan atas nama agama, atas nama kemanusiaan, atas nama hukum internasional. Saya kira itu, Mbak. Ya, jadi MUI tentu saja ya mengecam aksi genosida dari Israel terhadap Palestina, dan ini juga bukan hanya soal isu kemanusiaan, tapi juga melanggar hukum internasional. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Himawan. Pak, bagaimana Bapak melihat respon masyarakat terhadap konflik di Palestina ini, terutama ini untuk para konsumen Muslim Indonesia? Bagaimana ya KMI melihat itu? Ya, pertama-tama kami jelaskan dulu, YKM ini adalah lembaga yang mengadvokasi edukasi tentang produk-produk halal ya dari hulu ke hilir. Nah, selama ini setelah kita melakukan beberapa kegiatan, karena ini menyangkut daripada bencana kemanusiaan, jadi bukan masalah agama saja, tapi masalah kemanusiaan, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendukung. Ya, apalagi saat kita melaksanakan isu agar segera memboikot produk-produk yang terafiliasi Israel. Karena bagaimanapun isu boikot ini adalah kemampuan yang terkecil yang bisa kita lakukan dibanding kalau kita mau bikin senjata atau lain sebagainya. Dan terbukti ada beberapa perusahaan yang terafiliasi mengeluh omsetnya turun dan cenderung PHK karyawan. Artinya apa? Artinya masyarakat peduli dan sangat responsif dengan isu ini. Artinya masyarakat, khususnya perilaku dari konsumen Muslim Indonesia terhadap genosida yang terjadi di Palestina ini, ada boikot yang dilakukan terhadap produk-produk yang pro Israel, begitu ya Pak? Betul. Nah, lalu ini kan terkait gerakan kemanusiaan ini kan MUI telah mengeluarkan 2 kali fatwa kalau saya tidak salah, Pak Sudarnoto. Itu fatwanya apa saja dan tujuannya apa? Ya, fatwa yang pertama itu adalah menyangkut, tadi saya sebutkan, adalah nama fatwanya sebenarnya bukan boikot. Fatwanya itu adalah kewajiban melakukan pembelaan terhadap Palestina. Nah, sebagai salah satu cara kita memberikan perhatian dan membela Palestina itu adalah boikot. Di dalam fatwa itu disebutkan haram hukumnya. Nah, ini haram hukumnya untuk membeli produk-produk Israel dan produk-produk lain yang terafiliasi dengan Israel. Bahkan ada satu poin lagi, haram hukumnya membantu semua pihak yang membantu Israel. Nah, ini kenapa? Karena seluruh produk-produk Israel yang diperdagangkan di mana-mana sudah barang tentu ada kepentingan-kepentingan ekonomi, dan keuntungan-keuntungan ekonomi atau economic advantage inilah yang akan digunakan untuk memberikan dukungan terhadap policy penghancuran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi mesin-mesin pembunuh itu ya antara lain dananya dari dana-dana yang diperoleh dari perdagangan internasional itu. Di samping tentu saja bantuan dari Amerika ya, dukungan Amerika, dukungan finansial Amerika dan persenjataan Amerika itu sudah sangat jelas. Nah, tapi tadi yang sudah disebutkan, fatwa itu adalah pedoman bagi umat Islam ya. Pedoman bagi umat Islam untuk tidak mengkonsumsi, untuk tidak membeli produk Israel. Barangnya itu bisa halal. Misalnya kurma ya, bulan puasa atau Ramadan yang lalu saya menyebutkan bahwa kurma itu halal, tidak haram. Tetapi karena itu dimiliki oleh Israel, diperdagangkan oleh Israel, diimpor oleh Israel, maka keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perdagangan kurma yang halal itu menjadi haram. Karena itu MUI juga, saya sendiri juga sudah menyampaikan pesan agar berhati-hati, tidak lagi mengkonsumsi, membeli produk-produk Israel. Nah, pertanyaannya ini sering sekali saya ditanya, lalu apa saja produk-produk Israel itu? Saya sampaikan, ini bukan domainnya MUI, ini domainnya pemerintah yang tahu persis mana-mana produk-produk dari mana saja. Mohon maaf, kemarin itu Pak Menteri Perdagangan sibuk dengan ilegal import ya. Saya sudah menyampaikan pesan memang melalui lisan bahwa di samping ilegal import itu perlu juga melihat masuknya
barang-barang impor dari Israel atas nama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu kan kita punya Undang-Undang Konsumen ya, perlindungan terhadap konsumen. Jadi warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari barang-barang seperti itu. Jadi pentingnya ya tadi karena economic advantage-nya itu adalah digunakan untuk menghancurkan manusia, membunuh manusia, maka menjadi haram. Jadi fatwa ini belum pernah dicabut dan masih berlaku. Tinggal memang saya ingin usul kepada pihak pemerintah untuk, ya bukan kebetulan, pemerintah dengan MUI itu kan mitra Shodikul Hukumah kalau MUI ya, Shodikul Hukumah. Sebagai Shodikul Hukumah kita bisa menyampaikan menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang atau peraturan lah, saya tidak tahu, yang benar-benar memberikan jaminan tidak ada lagi impor Israel. Saya kira itu, Mbak. Ya, itu ada 2 fatwa yang memang sampai saat ini juga masih dan belum dicabut begitu ya oleh MUI terkait dengan konflik Israel-Palestina. Lalu Pak Himawan, apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh YKMI dalam membantu untuk mengedukasi konsumen Muslim Indonesia? Ya, hingga saat ini kita sudah persis 1 tahun juga sudah mengadvokasi, sudah juga kita meneliti, bahkan juga sering mengadakan forum-forum seminar dan menyebarkan pamflet-pamflet bahwasanya langkah boykot ini harus didukung. Jadi langkah-langkahnya itu kita mengadakan advokasi, edukasi di masyarakat, dan kita juga sering terlibat di dalam aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh kemarin oleh aliansi massa kemarin ya, kita juga hadir. Khusus kita ternyata masyarakat kita banyak yang berbondong-bondong, jadi kita punya semacam lokasi di situ, mereka senang berfoto-foto dan juga menyebarkan ke yang lainnya. Jadi itu salah satu strategi kita dalam rangka untuk memasyarakatkan isu-isu boykot ini. Artinya edukasi terus dilakukan kepada masyarakat, kepada konsumen, memberikan himbauan begitu apa saja yang seharusnya tidak dikonsumsi begitu untuk kemudian tidak mendukung Israel dan juga tadi bahkan turun langsung ke jalan ya melakukan aksi. Nah, kira-kira nanti selanjutnya bagaimana sih kelanjutan dari aksi yang dilakukan dalam mendukung kemerdekaan Palestina? Kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi masih dengan 2 narasumber kami. Ada Bapak Sudarnoto, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Kerjasama Internasional yang bergabung melalui sambungan Zoom. Dan juga di studio masih ada Bapak Ahmad Himawan, Direktur Eksekutif YKMI. Nah, kita bahas lagi, tadi kan sudah disebutkan ya, ada 2 fatwa yang sudah dikeluarkan, masih berlaku, tidak dicabut terkait dengan konflik ataupun juga genosida yang dilakukan Israel di Palestina. Lalu Pak, bagaimana hasil pelaksanaan kedua fatwa tersebut? Apakah memang soal himbauan untuk tidak mengonsumsi produk-produk pro-Israel ini, apakah jadi ada fatwa ataupun juga himbauan begitu untuk kemudian menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal? Siapa? Baik, saya ya. Ya, tentunya ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita, masyarakat Indonesia, dengan tidak lagi mengkonsumsi produk-produk Israel, maka kita berikan kesempatan kepada UMKM kita. Jadi perdagangan atau bisnis dunia usaha yang dilakukan oleh masyarakat kita ini mesti harus didukung. Sudah waktunya kita menghargai produk-produk lokal. Ya, apa saja? Karena ini tidak akan mengurangi marwah derajat bangsa Indonesia dengan mengedepankan, dengan mengkonsumsi barang-barang produk-produk kita sendiri. Kita kan sudah dari dulu berbicara tentang cinta produk Indonesia. Jadi harus kita tunjukkan nasionalisme dalam bidang ekonomi, nasionalisme dalam bidang produk-produk ini. Ya, apa saja? Nah, dalam hal misalnya ada produk-produk yang mungkin karena satu dan lain hal itu belum bisa kita produksi, kita bisa lakukan kerjasama.
Tetapi catatannya adalah kerjasama dengan mereka-mereka yang benar-benar memihak kepada keadilan, yang benar-benar memihak kepada kemanusiaan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada penekanan seperti yang dilakukan oleh Israel dan Amerika ini. Nah, ini waktunya. Karena itu saya memang sudah lama juga berharap, bahkan juga sudah berbicara dengan berbagai kalangan, bagaimana caranya ini untuk membangkitkan ekonomi umat. Sekarang ini struktur ekonomi kita ini masih belum berkeadilan ya, dan karena belum berkeadilan maka masyarakat kita ini secara ekonomi masih lemah gitu. Karena itu sudah waktunya sekarang ini dengan memperkuat ya melalui fatwa dan juga didukung oleh peraturan-peraturan pemerintah, ini sudah waktunya kita membangkitkan, memperkuat nasionalisme produk-produk Indonesia. Sehingga nanti kesenjangan ekonomi tidak terjadi, dan sehingga pula kita tidak lagi terjebak di dalam logika perdagangan internasional yang hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok terkecil, oleh kelompok kecil, kapitalisme ini. Nah, ini jeratan-jeratan kapitalisme internasional itu mesti harus kita urai dengan cara tadi. Semua pihak, pemerintah, masyarakat umum, siapa saja itu harus memulai untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Saya kira betul itu. Ini waktunya kita bangkit. Ya, intinya kita pro atau dukung UMKM juga ya. Bahkan ini bisa membantu ataupun juga salah satu langkah untuk kemudian mendukung kemerdekaan Palestina dengan tidak menggunakan barang-barang ataupun juga produk yang pro Israel. Nah, Pak Himawan, dari perspektif YKMI ini kira-kira aksi nyata apa saja yang bisa membantu saudara kita di Palestina? Ya, terus kita yang pertama ini adalah peluang senada dengan MUI, bahwasanya ini adalah peluang kita untuk melaksanakan gerakan kebangkitan produk nasional ya. Kemudian kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lain. Kemarin kita berkumpul juga, mereka memang bidangnya di situ dalam rangka mengumpulkan donasi-donasi, ya mungkin mereka bergerak di bidang donasi. Ada juga yang di bidang seperti Mercy, dia mungkin di bidang kesehatan. Nah, kami terus menyuarakan aksi boykot ini. Tinggal kami berharap langkah-langkah ke depan, nanti mungkin kita akan menghadap kepada Komisi 1 DPR RI agar supaya pemerintah mendukung terutama di dalam mengeluarkan daftar list produk yang mana saja agar masyarakat tidak bingung ya. Karena tetap saja ini tidak bisa dilakukan oleh YKMI sendiri. Ini adalah kerja kolektif, ya. Terutama dalam rangka untuk membangkitkan ekonomi umat. Jadi perlu kerjasama yang lain dengan Pemerinda, dalam hal ini pemerintah ya, juga dengan UMKM, karena ini adalah peluang untuk kebangkitan produk nasional. Apalagi kemarin Pak Jokowi selalu mendengungkan untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, tinggal memang terakhir kenapa kami konsisten mendukung Palestina ini, kemarin terakhir juga pemerintah, dalam hal ini Menteri Luar Negeri Retno ya, mengatakan jangan tinggalkan Palestina sendirian. Nah, jadi karena itulah kita tetap konsisten menggaungkan. Karena kami konsumen ya, kami berjuangnya di bidang konsumen ini. Itu saja mungkin Mbak Asti. Ya, jadi memang aksi nyatanya dengan memberikan donasi dan juga tadi kemudian mengawal begitu ya untuk tidak mengkonsumsi produk-produk pro-Israel. Ya. Lalu Pak Sudarnoto, apa himbauan MUI selanjutnya terkait dua fatwa tersebut yang sudah disebutkan tadi? Ya baik, sebelum soal himbauan saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Himawan baru saja. Jadi MUI sudah beberapa kali mengundang paling tidak seluruh ormas-ormas Islam dan juga lembaga filantropi Islam ya di gedung MUI. Nah, terakhir beberapa hari yang lalu kami mengundang juga wakil-wakil dari filantropi. Insya Allah ada 88 filantropi Islam di Indonesia yang akan bergerak bersama, tadi disebutkan bergerak bersama untuk memberikan perhatian kepada soal-soal kemanusiaan.
Tetapi yang juga sangat penting, kami juga berpikiran seperti yang juga saya sampaikan atau Pak Hidayat Nur Wahid kemarin sampaikan dalam aksi damai, bahwa program 100 hari pertama Presiden Pak Prabowo itu kita mohonkan betul, kita minta betul, program 100 hari pertama adalah soal Palestina. Nah, karena itu kami ormas-ormas Islam, filantropi, dan tadi yang disampaikan Pak Imawan, menurut saya perlu mengambil kesempatan setelah tidak lama setelah nanti Presiden Prabowo itu dilantik, kita bisa bertemu bersilaturahmi kepada Pak Presiden bersama dengan ormas-ormas dan kekuatan masyarakat lain untuk memberikan keyakinan penuh bahwa Indonesia harus menjadi negara yang terdepan di dalam kerangka perjuangan-perjuangan diplomatik, memberikan perhatian kepada Palestina dan juga soal kemanusiaan. Jadi ada diplomasi kemanusiaan, termasuk juga tadi membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah, karena itu ini yang pertama. Dalam kaitan itu maka sekali lagi saya atas nama Majelis Ulama Indonesia tetap menghimbau jangan lupa fatwa MUI untuk terus melakukan boikot terhadap produk-produk Israel. Sudah mudah sekarang untuk mencari, kalau kita ke mall itu mudah sekali untuk mencari ini produk Israel atau tidak Israel ya. Nah, ini perlu kita jaga, dan karena itu memang semua kekuatan masyarakat, elemen masyarakat, civil society itu perlu secara bersama-sama untuk mengedukasi. Nah, tentunya yang terakhir kita perkuat engagement kita dengan pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan soal Palestina. Kalau jalan terang bagi Palestina dan juga bagi kita ya, itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya kira itu, Mbak. Ya, oke Pak Himawan, terakhir singkat saja. Mungkin disampaikan juga pada masyarakat yang belum aware, kita itu harus melakukan aksi yang tidak pro ke Israel begitu ya, pro produk Israel. Apa mungkin yang bisa disampaikan? Kenapa kita harus melakukan aksi nyata terkait perjuangan Palestina? Ya, yang pertama jangan berhenti, kepada masyarakat jangan stop dalam menggaungkan aksi boykot ini, karena sesungguhnya dari produk-produk inilah keuntungannya yang mereka kirimkan ke negara Israel kemudian digunakan untuk membunuh para masyarakat atau rakyat Palestina. Jadi itu mungkin pesan saya, terus gaungkan boykot ini, karena ini juga pernah terbukti ya, seperti di waktu zaman dulu Mahatma Gandhi juga pernah ya. Juga kita mengadakan boykot juga, artinya ini adalah hal-hal yang sunnah juga. Dan sifatnya juga tidak selamanya ya. Setelah mereka menghentikan aksi, ya nanti kita akan juga berhenti memboikot. Ya, kita kawal terus, kita perjuangkan bersama kemerdekaan Palestina, dan juga ini kita harapkan bersama juga genosida yang dilakukan oleh Israel ini berhenti, karena ini sudah tepat 1 tahun nih hari ini ya Pak. Baik, terima kasih narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Bapak Sudarnoto, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Kerjasama Internasional, dan juga Bapak Ahmad Himawan, Direktur Eksekutif YKMI telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Kiai. Saudara, Kementerian Keuangan menerbitkan obligasi